saya ditekan oleh tekanan 50 unit yang harus saya selesaikan tiap bulan. 20 leasingnya harus saya bayar. Itu semua harus wajib setiap saat, setiap jam, setiap detik. Artinya saya harus membalas WA dan sebagainya. Tidak mungkin saya menyerahkan ke tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang sekarang lagi punya kesan, saya doakan semoga sudah menemukan solusinya. Dan yang masih jomblo, saya doakan teman-teman semua sudah menemukan pasangannya. Jadi hari ini saya mau share video nih tentang salah satu pendukung Abah nih yang kemarin sempat menyumbang 100 unit mobil ya. Yang sekarang kayaknya menyesal ya. Karena mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tapi kita tidak tahu, mudah-mudahan sih masalahnya beliau ini cepat selesai. Jadi siapa sosok ini Smeton? Yuk kita kenal lebih dekat tentang pendukung Abah yang kemarin jor-joran nih menyumbangkan 100 unit mobil ya. Bagaimana videonya selengkapnya Smeton? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Ini mobil ditempel-tempel, biayanya dari mana tuh? Mahal kan? Dengerin, nih gua kasih tahu, relawan Anies Baswedan itu nggak kaleng-kaleng. Kita nggak ngemis biaya untuk kemenangan Anies Baswedan dengan minta sama Pak Anies, enggak. Karena kita tahu Pak Anies itu bukan capres yang kaya-kaya, paham? Ya, ini kita tempel sendiri. Ya, tempel bar sendiri tuh. Ya, saya punya rompi, punya apa semuanya, pakai duit sendiri. Iya. Relawan Anies itu nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng tuh. Berkorban, ya. Jadi jangan dikira kita itu dibayar, kagak. Nih, nempel-nempelin mobil kita bayar sendiri. Paham. Ya. Jadi harus cerdas ya. Kalau rakyat sudah cinta, Ya. rakyat ngeluarin duit. Oke. Tidak nyari duit, pilpres bukan buat nyari duit, tapi mencari presiden yang Iya. amanah untuk perubahan Indonesia lebih baik Iya. lagi. Paham nggak? Paham. Ya, kita lihat Anies itu paket komplit nomor Paham. Saya ditekan oleh tekanan 50 unit 50 unit ya. yang harus saya selesaikan tiap bulan. 20 leasingnya harus saya bayar. Itu semua Ngeri ya. harus wajib setiap saat, setiap jam, setiap detik. Artinya saya harus membalas WA dan sebagainya. Tidak mungkin saya menyerahkan ke tim saya. Semua saya hadapi sampai istilahnya titik ini, sampai sepeser pun saya tidak punya uang. Siap. Alhamdulillah Allah istilahnya mendatangkan saya ke sini. Artinya semua ini tidak ada yang kebetulan. Ini cara Allah. Dan saya ikhlas melepaskan 50 unit itu yang selama ini saya perjuangkan. Tinggal detik terakhir aja setahun 2 tahun. Insya Allah bismillah. Awal pun saya tidak punya apa-apa. Dan sekarang tidak punya apapun, tidak apa-apa. Karena bismillah artinya saya pengen tenang, lepas dari beban. Itu dia sebetulnya. Jadi siapa sih sebenarnya beliau ini ya? Yuk kita kenal lebih dekat ya dan sama beliau. Ini dia videonya. Sosok Eka Anugrah, wanita yang sumbang 100 mobil untuk Amin ternyata bukan orang sembarangan. Apakah memang semua pendukung Pak Anies akan disepertikan saya gitu? Sosok Eka Anugrah, wanita yang menjadi pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar belakangan ini menjadi sorotan. Hal itu setelah dirinya mencurahkan kisah hidupnya yang kini diintimidasi, bahkan dilaporkan ke Bawaslu usai mendukung dalam pemenangan Capres nomor urut 1 itu. Lalu seperti apa sosok Eka Anugrah ini? Berikut lengkapnya. Eka Anugrah merupakan anak dari pasangan Haji Anwar Sanusi SMI dan Hajah Eli Nuraini MSI. Ibu dari satu anak ini lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 22 Oktober 1985. Pada tahun 2018 hingga tahun 2021, Eka Anugrah ternyata sempat menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Sumedang. Kemudian, ia menjadi pengurus HIPMI Jawa Barat periode 2020 sampai dengan 2023. Tidak hanya itu, Eka Anugrah juga memiliki latar belakang sebagai bidan. Ia disebut aktif di Komite Nasional Pemuda Indonesia bidang kesehatan. Saat ini Eka Anugrah berusia 38 tahun. Selain menjalankan profesi sebagai bidan, ia juga pengusaha yang aktif. Eka bersama keluarganya tinggal di Alamal Sukajaya, Sumedang Selatan. Sebelumnya dalam sebuah acara bertajuk Desak Anies, Eka Anugrah mengungkapkan kebingungannya terkait nasibnya setelah memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 1. Dengan penuh kekhawatiran, dia bertanya apakah tindakannya itu akan membawanya ke dalam masalah hukum. Eka Anugrah menjelaskan bahwa niat baiknya mendukung Anies Baswedan murni didasarkan pada maklumat dari gurunya, dan dia berharap tindakannya tidak menjadikan setiap pendukung Anies mengalami nasib serupa.
saya niat khidmat kepada guru dan saya menyerahkan semua aset yang berhubungan dengan ibu saya, anak saya, adik saya, itu disumbangkan 100 mobil untuk tim pemenangan Anies kepada Laskar Santri Amin di seluruh Jawa Barat. Namun ironisnya, Eka Anugrah mengaku kini merasakan tekanan yang luar biasa setelah memberikan sumbangan mobil. Bahkan, ia merasa dihantui ketakutan setiap kali keluar rumah karena mendapatkan berbagai teror dari pihak yang tidak disebutkan. Karena hampir setiap keluar rumah takut, terus kemana-mana disorot gitu. Padahal tidak mengharap apa-apa, saya hanya ingin punya pemimpin yang baik, yang amanah. Pada kesempatan tersebut, Eka Anugrah juga mempertanyakan apakah setiap pendukung Anies akan mengalami perlakuan serupa, menjadikan setiap langkah mereka diliputi ketakutan. Nah, yang ingin saya pertanyakan, Pak, apakah saya ini akan terjerat hukum? Katanya saya udah dilaporkan ke Bawaslu, kemudian ke aparat-aparat hukum yang lain, kemudian saya juga diaudit dan lain sebagainya. Saya yang ingin menanyakan apakah karena saya mendukung Bapak saya jadi terjerat hukum begitu? Eka Anugrah mengungkapkan bahwa sebelumnya dia adalah penggemar berat dari Ganjar Pranowo. Ke Pak Ganjar karena waktu itu di media sosial yang sering saya lihat itu konten-konten Pak Ganjar isinya cukup menarik. Namun, setelah sang guru memberikan maklumat untuk mendukung Anies, Eka Anugrah dengan tulus mengalihkan dukungannya. Ia juga mengulik biografi dan literasi tentang Anies Baswedan dan kepemimpinannya. 1 tahun yang lalu sebelum zamannya booming pendaftaran calon presiden, guru saya, Abah Aos, memaklumatkan kepada seluruh muridnya untuk memilih Pak Anies. Dan waktu itu saya tidak bertanya kenapa. Tetapi saya waktu itu masih ngefans sama Pak Ganjar. Akhirnya saya mencari biografi Pak Anies, mencari literasi kenapa dan bagaimana kemudian kerja dan lain sebagainya. Meskipun ia berharap mendapatkan kejelasan dan solusi dari Anies Baswedan terkait nasibnya yang kini dipenuhi ketidakpastian dan tekanan yang tak terduga. Eka Anugrah bersama Laskar Santri Amin sempat menyerahkan 100 mobil operasional kepada tim pemenangan Anies Baswedan di Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi Majalengka. Ia juga bahkan rela mencetak alat peraga kampanye untuk Anies dan Muhaimin. Eka Anugrah mencetak APK itu berkat kerjasama dengan adiknya yang merupakan pengusaha percetakan. Tetapi di balik semua kontroversi, Eka menegaskan bahwa niat baiknya untuk mendukung Amin didasari oleh keinginannya untuk memiliki pemimpin yang berkualitas dan amanah. Ibu ini kemana ya, kok menghilang? Kabar terakhir dia diceraikan suaminya karena jual rumah dan mobil untuk kampanye tapi kalah. Ini kelakuan 02 ya begini. Aku selalu hadir sayang, ya silahkan mampir di akunku ya. Kamu udah follow aku kan? Setiap hari aku mengeluarkan 15 sampai 20 vlog ya. Siapa bilang saya menghilang? Tenang ya. Viti-viti saya ini ternyata bisa menaikkan followermu ya. Tengok yang like ribuan ya, puluhan ribu ya, belum yang komentar. Sumpah, gua tuh rasanya mimpi gitu loh. Ternyata gua sekarang jadi orang terkenal gara-gara Pak Anies. Atur nuhun Abah, gara-gara Abah saya diperbincangkan dalam skala nasional dan mungkin internasional ya. Mereka mencariku, bahkan membahas di mana diriku dan mengatakan aku diceraikan suami. Alhamdulillah, nggak apa-apa, terserah Anda mau ngomong apa. Monggo ya, kalian yang kreatif ya, yang ingin memviralkan saya, silahkan. Alhamdulillah, follower saya selalu naik ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Anies ya. Gara-gara saya memperjuangkan Pak Anies, saya jadi ikut-ikut kecipratan terkenal. Kasian deh, ayo mampir ke akunku yuk. Ada emak-emak kasih 100 mobil untuk tim sukses Amin. Wow. Ya, kenapa kamu menyumbangkan ini kepada Pak Anies? Karena kamu ingin Pak Anies jadi presiden. Berapa banyak mobilnya, Bu? 100. Konsolidasi Laskar Santri Amin ini dilakukan oleh beberapa pimpinan Timnas Amin, di antaranya Gus Mahasin, Co-Kapten, Gede Widyade, Bendera Umum, dan Kiai Haji Maman Imanul Haq, yang juga menjabat sebagai koordinator juru bicara Timnas Pasangan Amin, sekaligus Direktur Balai Amin. Mereka juga menyerahkan 100 unit mobil operasional yang secara simbolis diserahkan oleh Haja Eka Anugrah, seorang warga Majalengka,
kepada Ketua Laskar Jabar, Abdul Latif, yang kemudian diteruskan kepada Bendahara Umum Timnas, Gede Widiade. Ini kejadian yang luar biasa ya guys. Masya Allah, komentar. Dengerin, nih gua kasih tahu. Setelah pilpres relawan Anies melarat kabeh ngono dibangga-banggakne Ya. sing dadi capres ya diutang oke ning ngendi-ngendi pembohong juga iya orang genah-genah nis Anies anjis janji tipu muslihatnya itu gawat. Aduh nis asline sing calon dajal kaya Anies diam-diam seperti ulama tapi menghanyutkan ngono kok. Aduh subhanallah semua orang menderita karena Anies. Jadi semoga masalahnya cepat selesai Sumton ya. Jadi segitu saja video yang bisa disajikan hari ini, semoga bisa menghibur Sumton ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.